Perkenalkan, nama saya Okta Mariani Clarissa Pepahan. Saya berasal dari kelas 10 MIA 2. Di sini saya akan membuat video pelajaran fisika, yaitu tentang fenomena alam. Penasaran kan dengan video aku? Ini dia. Fenomena alam yang akan aku bahas yaitu tsunami. Nah, yang kali ini tsunami itu aku akan bahas tentang definisi tsunami, ciri-ciri tsunami, penyebab tsunami, dan yang keempat, mitigasi bencana tsunami. Penasaran kan? Ini dia video aku. Pertama ada definisi tsunami. Tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi. Gangguan-gangguan seperti itu akan membentuk suatu gelombang yang besar dengan kecepatan mencapai 600 sampai 900 km per jam. Yang kedua adalah ciri-ciri tsunami. Tsunami juga memiliki ciri-ciri apabila ia akan terjadi. Nah, ada beberapa ciri-ciri yang akan saya katakan, yaitu yang pertama, gelombang air laut bergerak dengan cepat. Yang kedua, gelombang tsunami bergerak dengan kecepatan 500 sampai 1000 km per jam tergantung dengan kedalaman laut. Biasanya akan membawa material lumpur yang banyak. Yang ketiga, lokasi epicenter terletak di laut. Yang keempat, ini yang sering terjadi juga, tsunami air laut mengalami surut tiba-tiba. Yang kelima adalah bau asin menyengat. Yang ketiga ada penyebab tsunami. Pasti dong, tsunami itu pasti punya penyebab. Nah, penyebab umumnya yaitu tanah longsor, baik yang terjadi di bawah laut maupun yang terjadi di daratan. Tetapi memindahkan material seperti bebatuan ke laut karena longsor bawah laut sering terjadi akibat gempa. Longsor dapat memperparah gangguan pada air setelah gempa. Fenomena ini pada gempa dengan kekuatan yang biasanya tidak menyebabkan tsunami, seperti gempa yang bermagnitudo sedikit di bawah 7,0 atau menyebabkan tsunami yang lebih besar dari perkiraan berdasarkan kekuatan gempa. Contoh gempanya itu ada gempa bumi Papua Nugini 1998. Hanya bermagnitudo sedikit di atas 7,0, tetapi menghasilkan tsunami besar dengan tinggi maksimum 15 meter. Contoh longsor daratannya tsunami Alaska 1958. Nah, lalu penyebab tsunami lainnya adalah aktivitas vulkanik, terutama dari gunung berapi yang berada di bawah atau di dekat laut. Umumnya, aktivitas vulkanik menyebabkan naik atau turunnya bibir gunung berapi, memicu tsunami yang mirip dengan tsunami gempa bumi di bawah laut. Namun dapat juga terjadi letusan besar yang dapat menghancurkan pulau gunung berapi di tengah laut, menyebabkan air bergerak mengisi wilayah pulau tersebut dan memulai gelombang besar. Contoh tsunami akibat letusan besar adalah tsunami letusan Krakatau pada tahun 1883 yang mengakibatkan tsunami setinggi lebih dari 40 meter. Wow, tinggi banget ya. Lalu, selain penyebab-penyebab di atas, ada penyebab tsunami yang lebih langka. Memiliki penyebab langka juga ya guys, yaitu benturan benda besar ke dalam air akibat ledakan senjata atau kejatuhan meteor. Benturan ini memicu gelombang air, dan tsunami yang dihasilkan memiliki karakteristik fisika yang mirip dengan tsunami letusan gunung berapi. Nah, itu penyebab dari gunung berapi. Yang sering terjadi sih gunung meletus itu ya guys, gunung meletus di bawah permukaan laut. Nah, itu dia penyebabnya. Lalu kemudian lanjut ke nomor 4. Jadi sebenarnya apabila terjadi tsunami, ada sistem peringatan dini tsunami. Jadi ada sistem di mana itu adalah peringatan untuk tsunami. Untuk mendeteksi resiko tsunami, memperkirakan daerah-daerah yang akan terkena dan mengeluarkan pengumuman agar publik atau banyak orang ini dapat mengambil tindakan untuk mengurangi korban jiwa dan kerusakan.
Peringatan dini tsunami biasanya berasal dari terjadinya gempa yang berkekuatan besar tadi, yang penyebab tadi itu guys. Saat gempa seperti ini terjadi, penduduk daerah terdekat dapat memperkiraan kasar ukuran atau waktu kedatangan tsunami. Jadi ada perkiraan-perkiraan gitu. Lalu sementara itu pusat sistem peringatan dini seperti perubahan pada permukaan laut serta kedalaman karakteristik dasar laut setempat. Perubahan ketinggian air laut dapat diukur dengan alat seperti alat pengukur pasang surut yang sebelumnya telah ditempatkan di berbagai lokasi. Data-data ini kemudian diolah untuk mengeluarkan perkiraan yang lebih rinci. Dengan data yang cukup dapat dideteksi apakah ada tsunami. Jika ada, perkiraan juga dapat meliputi peta pergerakan daerah yang mungkin terkena, waktu kedatangan maupun ukuran tsunami. Jika dideteksi tidak ada tsunami, peringatan dini dapat dibatalkan. Nah, jika tsunami terdeteksi, pihak berwenang di daerah yang dianggap berisiko dapat mengambil tindakan penanggulangan. Itu guys. Jadi sebelum terjadinya tsunami itu udah ada sistem yang namanya sistem peringatan dini. Lalu itu aja sih. Oke, sekian video dari aku. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih.